Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 8 bab 4 pada tugas review bab 4 pada halaman 124 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian berikut ini adalah rubrik penilaian yang bisa kita jadikan rujukan dalam pengerjaan tugas review bab ini agar nantinya nilai kita dapat maksimal. Kalian bisa baca terlebih dahulu poin, aspek, dan strategi dalam pengerjaan nantinya, Gen. Dengan memenuhi semua kriteria di kolom, yaitu melebihi ekspektasi, kita dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan nilai maksimal. Dan sebagai rujukan dalam pembuatan kamera obscura nantinya, berikut ini Gen Sukses tampilkan 2 referensi video yang dapat kalian akses dan bisa memilih salah satunya untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan kamera obscura sederhana. Adapun untuk pembahasan nantinya, Gen Sukses memilih video yang pertama ini, Gen, dari channel Saya Bisa sebagai referensi, karena penjelasan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan kamera obscura sudah sangat jelas dan detail. Jadi simak pembahasan penyelesaian tugas review bab kali ini, Gen. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan laporan pembuatan kamera obscura. Sebagai pendahuluan, kamera obscura adalah alat sederhana yang memanfaatkan prinsip optik untuk memproyeksikan gambar. Namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti ruang gelap. Kamera ini digunakan sejak zaman kuno untuk mempelajari cahaya dan menjadi dasar bagi pengembangan kamera modern. Dalam proyek ini, saat membuat kamera obscura sederhana, kita menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dengan tujuan memahami prinsip kerja proyeksi cahaya dan pembentukan gambar. Lanjut ke poin rancangan kerja. Untuk permasalahan diselesaikan, bagaimana cara memanfaatkan prinsip optik untuk membentuk gambar menggunakan kamera obscura sederhana. Sehingga tujuan kegiatannya adalah mengetahui prinsip optik untuk membentuk gambar melalui penggunaan kamera obscura sederhana. Kemudian kita lanjut untuk alat dan bahan yang digunakan. Untuk pertama ada karton hitam, kemudian double tip, lakban hitam, kertas kalkir, atau bisa diganti dengan kertas transparan lainnya yang menyerupai kertas kalkir, kemudian gunting atau cutter, penggaris, pensil atau pulpen, dan kaca pembesar. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya terkait dengan diagram prosedur kerja. Masuk untuk langkah kerja. Langkah pembuatan badan kamera. Ini poin pertama dalam kategori langkah kerja. Untuk poin A, siapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat kamera obscura sederhana tersebut. Kedua, siapkan selembar kertas, karton, hitam, dan buatlah garis potong sesuai dengan detail ukuran pada gambar berikut. Nah, ini bisa kalian tulis atau gambarkan ilustrasinya ketika menulis langkah kerja nantinya, Gen. Kemudian lanjut, ketiga, potong kertas mengikuti garis potong sesuai ukuran yang telah ditentukan. Kemudian keempat, tempelkan double tip pada sisi-sisi kertas karton yang akan bertemu dan menempel dengan sisi-sisi kertas lainnya saat dirakit. Kemudian poin kelima, rakit kertas karton tersebut dengan melipatnya mengikuti garis potong dan rekatkan tiap sisi dengan double tip hingga membentuk balok yang utuh. Dan keenam, buat lubang di tengah sisi depan balok tersebut dengan menggunakan pensil atau pulpen. Di sini langkah pengerjaan badan kamera sudah jadi. Kita lanjut untuk langkah kerja berikutnya pada poin kedua, pembuatan balok layar. Kalau diperhatikan, langkah yang dilakukan dalam pembuatan balok layar ini cukup sama dengan ukuran langkah pembuatan badan kamera sebelumnya, Gen. Yang berbeda hanya dari ukuran yang digambar pada kertas karton untuk nantinya dipotong menjadi bentuk balok badan kamera. Nah, tambahannya di sini adalah kita menggunakan kertas kalkir sebagai layar kamera dengan prosedur atau langkah kerja yang sudah ditulis pada keterangan E ke bawah. Bagian kita lanjut untuk langkah kerja berikutnya,
yang mana pada poin ketiga perakitan kamera obskura sederhana. Ada 3 langkah, yaitu masukkan balok layar ke dalam sisi badan kamera, posisikan sisi balok layar dengan kertas kalkir berada di dekat lubang badan kamera bagian depan, kemudian kamera obskura sederhana siap digunakan. Kemudian masuk ke langkah penggunaan kamera obskura sederhana, yaitu dengan cara sebagai berikut. Lakukan pengamatan melalui sisi badan kamera yang terbuka. Kemudian pengamatan dilakukan dengan mengatur fokus kamera dengan menggerakkan badan layar maju atau mundur. Kemudian agar hasil pengamatan lebih tajam, tambahkan kaca pembesar pada sisi depan badan kamera. Dan keempat, atur pencahayaan pada objek yang akan diamati dengan kamera obskura sederhana agar didapat hasil pengamatan yang lebih jelas. Kemudian kita masuk ke hasil dan temuan. Untuk gambar proyeksi, gambar yang dihasilkan di layar kertas kalkir tampak jelas namun terbalik antara atas bawah dan kiri kanan. Ini sesuai dengan prinsip optik di mana cahaya melewati lubang kecil memproyeksikan gambar terbalik. Kemudian proyeksi ke media lain. Nah, ketika diarahkan ke layar kain putih, gambar tampak lebih besar namun agak redup karena pengaruh cahaya ruangan. Kemudian ada kendala yang dihadapi, kalian bisa tuliskan, yaitu pertama cahaya bocor. Pada awalnya, terdapat cahaya masuk dari celah kotak yang tidak tertutup rapat. Kemudian gambar buram, jika lubang terlalu besar atau jarak layar yang terlalu dekat, gambar terlihat tidak fokus. Kemudian intensitas cahaya kurang. Nah, ketika menggunakan ruangan pada balok, baik pada sisi badan layar ataupun badan kamera yang tidak cukup gelap, gambar akan menjadi kurang jelas. Nah, sebagai solusi terhadap kendala yang diamati adalah sebagai berikut. Cahaya bocor perlu diatasi dengan semua celah ditutup rapat dengan selotip hitam. Kemudian gambar buram dapat diatasi dengan diameter lubang diperkecil dengan alat yang lebih kecil dan jarak layar diperbaiki. Adapun kendala mengenai intensitas cahaya dapat diselesaikan atau diperbaiki dengan menggunakan ruangan dalam balok supaya lebih gelap untuk meningkatkan kontras gambar. Again, terakhir sebagai kesimpulan, berdasarkan percobaan yang dilakukan, kamera obskura berhasil menunjukkan bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus melalui lubang kecil untuk memproyeksikan gambar terbalik pada layar. Melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa untuk proyeksi gambar yang dihasilkan oleh kamera obskura dipengaruhi oleh ukuran lubang dan jarak layar. Lubang yang lebih kecil menghasilkan gambar yang lebih tajam. Kemudian pengaturan cahaya, ruang yang lebih gelap, dan sumber cahaya yang terang memberikan hasil proyeksi yang lebih jelas. Dan mengenai prinsip optik, kamera obskura membutuhkan konsep dasar optik yang menjadi dasar pengembangan kamera modern. Kemudian untuk sumber referensi sebagai tambahan, ini bisa kalian tulis untuk memaksimalkan nilai kita saat dikumpulkan ke guru kita ini, kan. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 4 pada sesi tugas review bab 4 pada halaman 124 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.